Ya. Aduh. Penyekapan motor radius 5 km. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan menangani sebuah permasalahan sepeda motor pada Yamaha Xeon karburator yang mengalami mogok sekitar 1 minggu yang lalu. Setelah kita proses pengambilannya dengan cara menyetepnya, kali ini motor ini sudah ada di bengkel dan kita akan menanganinya seperti apa. Dan kita akan mencari tahu apa saja yang akan diperiksa untuk motor Xeon yang mengalami mogok. Yang pertama yaitu kita mengecek di bagian aki ya. Di bagian aki kita harus tahu dulu bahwa aki ini berfungsi dengan baik ataukah tidak. Nah, jika aki ini mati, sebaiknya kita ganti saja dengan sementara dengan aki yang masih bagus, untuk memastikan bahwa fungsi dari kelistrikan tersebut motor ini berfungsi dengan baik ya. Di antaranya adalah fungsi daripada CDI, coil sampai pengapian busi. Itu bisa ketahuan ya ketika kita menggunakan aki yang voltasenya memenuhi syarat. Oke, di sini kita akan menggunakan aki yang masih ada setrumnya ya, masih dalam kondisi ya walaupun tidak begitu baik, tetapi ya secara fungsi itu masih berfungsi. Kita tidak menggunakan alat ya, kita hanya menggunakan test pen DC ini yang kita buat sendiri ya. Test pen DC yang menjadi andalan untuk pengecekan listrikan ringan seperti ini. Lalu kita akan mengecek di bagian busi. Busi itu kita coba di kontak on, lalu kita perhatikan apakah api busi ini berwarna biru bagus ataukah merah ya jelek. Lalu kita cek juga kompresinya ya, dengan cara menutup lubang busi dan kita mengengkol di bagian selahan ya. Apakah tekanan di dalamnya itu masih keras atau besar tekanan di dalam mesinnya ataukah tidak. Perhatikan di bagian busi juga ya. Jika busi itu ada apinya tetapi apinya berwarna merah ataukah apinya itu nyebar ya di bagian pucuk businya, kita akan coba aja menggantinya dengan yang baru. Coba aja kita ganti dengan busi yang baru. Jangan lupa cek juga di bagian bensinnya ya, apakah bensinnya habis ataukah tidak, ataukah lancar ataukah tidak masuk ke dalam karburatornya. Oke teman, kita telah memasang busi baru ya, busi yang baru kita pasang, dan kita akan mengecek apakah motor ini bisa berjalan ya, bisa hidup dengan normal ataukah tidak. Ini adalah proses pertolongan pertama daripada motor mogok. Itu rata-rata kita harus mengecek ya di 3 hal, yaitu adalah pengapian. Terutama kita lihat dari busi ya. Busi itu pengapian di terakhir ya. Dari rangkaian pengapian terakhir itu adanya di busi. Lalu yang kedua itu dari kompresi mesin. Kita bisa cek dari tekanan yang ada pada selahan ya, ketika kita mengengkol itu apakah berat ataukah tidak, ataukah ngelos. Lalu yang ketiga itu adalah dari bagian bensin yang masuk ke karburator.
Jangan lupa cek juga di bagian oli mesinnya dengan cara membuka daripada tutup oli di bagian atas. Di sana terdapat indikator bahwa kondisi oli tersebut masih bagus ataukah tidak, berkurang ataukah tidak, karena kondisi oli juga bisa mempengaruhi motor ini tidak bisa hidup ya, karena volume oli yang berkurang ataukah oli yang rusak atau udah jelek itu bisa mempengaruhi daripada tekanan di dalam mesin. Makanya ketika oli ini habis ataukah berkurang, maka tekanan dan tenaga motor itu sedikit menurun ya. Lain halnya ketika setelah ganti oli itu bisa naik tenaganya beberapa persen. Sebenarnya untuk penanganan motor mogok ini sebenarnya gampang ya. Yang penting kita tahu seperti apa ya, apa yang kita periksa terlebih dahulu agar tidak salah dalam penanganan. Di sini kita menggunakan aki yang masih bagus untuk pengecekan secara keseluruhan daripada rangkaian kelistrikan ini, dimulai dari pengapian dan kelistrikan yang lainnya. Karena biasanya memang ketika motor mogok itu memang banyak sekali kemungkinan komponen-komponen yang sudah aus ya atau tidak layak pakai. Misalkan kita bisa saja menebak ini adalah bagian koilnya yang mati ataukah CDI-nya yang mati. Oke teman, karena kita telah melihat di bagian karburator ini terlihat kotor dan kita sudah menghidupkan motor ini ya, jadi kita sekalian saja untuk menservisnya, untuk membersihkannya dan melakukan perawatan ringan ya, servis ringan ya sekalian. Di antaranya adalah pembersihan daripada bagian karburatornya. Yang pertama kita bersihkan itu di bagian luarnya ya. Ketika kita akan membersihkan bagian dalam, alangkah baiknya kita bersihkan dulu di bagian luarnya sebelum kita membuka baut-baut bagian dalamnya. Karena terlihat di sini bahwa motor ini memang jarang melakukan perawatan dan servis rutin ya. Tetapi sebenarnya motor ini tidak terlalu parah-parah ya, banget ya ketika kerusakannya masih bisa ringan ya, tanpa ada pergantian yang lainnya. Di sini kita hanya tadi mengganti busi saja. Dengan mengecek oli juga, olinya masih bagus. Dan sekarang kita melakukan servis ringan ya, untuk membersihkan karburator ini. Memang sebaiknya menggunakan cairan karburator cleaner, tetapi emang menggunakan bensin juga sudah cukup ya. Ini adalah karburator tipe vakum yang menjadi andalan untuk motor matic bertipe karburator. Cek di bagian karetnya, jangan sampai terlihat karet itu bolong ataukah sobek. Karet vakum ini kalau sobek dia akan tenaga kurang, susah hidup dan nembak-nembak. Di sini kita menggunakan obeng, mata obeng lancip ya, untuk lebih memudahkan pembukaan baut-bautnya, karena biasanya untuk baut daripada karburator ini cukup keras ya jika kita menggunakan obeng biasa. Gunakan kunci 8 untuk membuka di bagian main jetnya, karena pilot jetnya sudah sompal ya, tidak punya mata minnya, udah semplak, jadi kita hanya membuka di bagian main jetnya. Kita gunakan botol ya,
dengan diisi dengan bensin, kita bisa menyemprotkannya ke bagian lubang-lubangnya agar lubang-lubang tersebut tidak ada sumbatan-sumbatan. Kita semprot dengan menggunakan air air bertekanan tinggi, bukan air ya, air itu udah udara, jadi udara bertekanan atau udara kompresor. Sebelum ada karburator cleaner, memang kita melakukan servis ini ya seperti ini, tanpa karburator cleaner dan hanya mengandalkan bensin dan air angin bertekanan. Oke teman, sekiranya dirasa sudah bersih, marilah kita rakit kembali ya, dengan memasang di bagian mangkoknya terlebih dahulu. Ada baut 3 mengikatnya, kita pasang. Ingat jangan sampai terjepit ya untuk karet daripada mangkok ini. Jangan sampai terjepit. Kita pastikan bahwa karet itu duduk dalam posisinya. Nah, di sini saya menggunakan obeng mata gedor ya, obeng getok mata lancip, dengan menggunakan putaran tangan terlebih dahulu. Lalu kita akan mengencangkan dengan menggunakan obeng ya, obeng yang lebih besar. Oke, untuk karet vakum ini kita hanya cukup untuk membersihkannya di bagian skepnya dengan menyemprotnya. Jangan sampai ada kotoran atau kerak yang menumpuk di bagian skepnya. Dan pemasangan daripada membran, karet membran ini harus diperhatikan ya, jangan sampai karet membran ini terjepit ataukah tidak rapat. Nah seperti ini ya, dari tangan masuk untuk menahan skep bawah. Nah pastikan aktif ya, skep ini aktif, naik turunnya perhatikan. Lalu setelah itu kita bisa mengencangkan bautnya 2 ya di atas daripada tutupnya. Jangan lupa pengencangannya yang rata ya, jangan sampai berat sebelah. Nah, oke teman-teman, jangan lupa untuk membersihkan daripada bagian filter udara ini, karena filter udara ini adalah bagian penting juga untuk memperlancar aliran udara yang menuju karburator. Kita bisa menyemprotnya dengan air kompresor atau udara bertekanan kompresor dari bagian belakang ke depan ya, terlebih dahulu. Semprotkan saja secara merata dengan miring ya. Kemiringan itu sekitar 45 derajat kalau dihitung dengan derajat. Nah dimiringkan seperti ini, kita semprotkan dengan rata ya. Bila sudah rusak atau sudah berudul, sebaiknya filter udara ini diganti saja. Tetapi bila masih bagus ya, bisa sekedar hanya dibersihkan saja.
dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.